Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas manajemen basis data spasial. Minggu ini sebenarnya kita akan melanjutkan pembuatan atau proses analisis atau proses ekstraksi data atau proses pengolahan data atau manipulasi data menggunakan PostgreSQL, di mana di sini kita fokus pada extension PostGIS karena kita memang akan menggunakan data-data GIS atau yang berbasis keruangan atau data-data spasial. Minggu lalu sebetulnya sudah dicoba hingga mulai dari pembuatan PostgreSQL itu sendiri ya, proses instalasi, kemudian proses pemasangan pgadmin 4, proses pembuatan basis data, dan bagaimana kita memasukkan data-data spasial berupa shapefile ke dalam PostgreSQL. Kalau ada yang mungkin bermasalah pada saat membuka kembali pgadmin 4-nya, misalkan hilang shortcut atau mengalami error, maka saya sudah menyiapkan installer pgadmin 4 yang bisa kalian download, dan linknya itu sudah diberikan di EMAS. Ya, ini adalah installer pgadmin 4 untuk berbagai versi, untuk Windows 64 byte, Windows 32 byte, dan juga MacBook atau OS dari Mac atau Apple. Kemudian bagaimana cara memasangnya, sebetulnya hanya tinggal merunning saja sesuai dengan versi komputernya. Seperti ini. Ya, kita tinggal klik next saja sampai finish, hingga nanti kita bisa melihat pgadmin 4-nya muncul lagi di Windows gitu ya. Sudah terpasang, artinya seperti ini. Di sini saya gunakan latest version dari pgadmin 4-nya. Sebetulnya ini secara software kita bisa download dari pgadmin.org. Di sana sudah tersedia ya. Ini versinya sudah ada di sini, kita tinggal menggunakan saja. Ini versi terakhir ya, rilis terakhir. Ya, ini yang saya gunakan. Kalau dengan versi komputer yang lain juga bisa nanti dicari. Nah, kalau sudah terpasang, mari kita buka pgadmin 4 tersebut. Ini memang agak unik ya. Jadi ini sebetulnya kalaupun tadi installernya dipasang, tetap dia akan menghasilkan interface yang berupa browser ya. Jadi di sini kita menggunakan browser, tapi sebetulnya bisa dijadikan versi desktop gitu ya. Ada langkah-langkahnya yang bisa dilakukan agar kita bisa menggunakan versi desktop. Tapi sebetulnya sama saja ya, jadi tidak apa-apa kita gunakan versi yang sama. Kalaupun tadi ini saya baru install beberapa saat yang lalu, dan kenapa saya install, karena memang ada masalah saat membuka, jadi saya hilang shortcut pgadminnya, dan begitu dicari di foldernya juga tidak ketemu, maka saya install khusus untuk pgadmin 4-nya. Tapi begitu kita install, tetap database yang lama tetap masih ada ya. Ini yang minggu lalu kita record. Kalau kita lihat tabel-tabelnya juga masih ada gitu ya. Jadi jangan khawatir apakah nanti datanya hilang, tidak ya. Jadi datanya masih ada, database-nya masih tersimpan. Mungkin pada awalnya ada simbol silang warna merah, itu diklik saja, nanti otomatis dia merefresh sendiri dan menyambungkan dengan database. Nah, kemudian ke bagian tutorialnya ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar sampai simple SQL. Mungkin kalau ini lebih kepada data-data yang tabel ya, bukan yang data spasial. Walaupun sebenarnya data-data yang digunakan dalam kasus ini merupakan data spasial.
Nah, gimana sih cara kita tahu itu data spasial atau data data yang punya keterangan titik koordinat dan sebagainya, nanti akan dijelaskan. Nah, ini memang fungsi-fungsinya adalah fungsi-fungsi standar dari SQL. Di sini kita menghitung sum, kita melakukan summary, menghitung jumlah karakter, melakukan standar deviasi, fungsi kalkulasi atau operasi matematis yang sederhana yang umum digunakan, sum, average, min, max, standar deviasi, ya, dari data-data yang sudah ada gitu ya. Group by juga ini untuk mengelompokkan data gitu ya. Kemudian ini contoh latihannya ya, kita coba misalkan ini masih menggunakan data NYC ya. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah populasi, karena kita tahu bahwa di data NYC itu ada data atau tabel atau kolom-kolom populasi ya. Ini populasi white, black, native, Asian, dan other per blok ya. Karena kalau kita gunakan data NYC census block maka dia per blok. Kemudian, nah ini penjelasan dari data-datanya. Nah, karena datanya sudah tersedia maka kita langsung bisa gunakan. Misalkan contoh, ini tinggal di copy, select sum, atau kita ingin mengetahui jumlah populasi dari New York City gitu ya, total populasinya. Nah, kita bisa running di dalam PG adminnya, pilih database-nya, kemudian masuk query tools dan di paste di sini ya, kemudian kita running. Nah, ini ketahuan ya, langsung terdetek berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian jika ingin mengetahui per satu jenis wilayah gitu ya, kalau misalkan di sini kita ngambil satu wilayah atau satu kawasan yang namanya The Bronx, dan kita ingin mengetahui total populasi yang ada di sana, ada beberapa karena misalkan di sini ada beberapa blok ya, dan setiap blok ada jumlah populasinya sendiri-sendiri. Maka kita bisa lakukan juga seperti itu ya, kita running, kita dapat jumlahnya. Ini operasi sederhana sum gitu ya. Select atau kita ingin menampilkan total atau jumlah populasi dari data atau dari tabel atau dari kolom populasi total yang nanti akan ditampilkan dengan nama population ya. Ini namanya bisa kita ganti-ganti ya sebetulnya. Ini nama outputnya ya. Nah, seperti itu. Ini berubah juga di sini. Jadi ini nama outputnya ya. Ini nama datanya, nama tabelnya gitu ya. Dan ini nama kolom. Ya, karena kita spesifik ingin mencari suatu lokasi atau suatu tempat tertentu gitu ya. Gitu. Kemudian jika kita ingin mengelompokkan, kita ingin melakukan summary, tapi kita juga ingin melakukan pengelompokan. Nah, di sini sebetulnya bukan hanya summary, tapi sebetulnya kita menghitung persentase dari jumlah populasi kulit putih berbanding total gitu ya. Jadi ini langsung bisa dimasukkan rumusnya ya, rumus persentasenya. Jumlah total populasi kulit putih dibagi total keseluruhan populasi ya, keseluruhan populasi dikali 100. Itu adalah rumus persentasenya. Nanti akan ditampilkan dengan nama tabel white PCT atau persentase kulit putih gitu ya. Datanya dari mana? Dari census block, kemudian di grup berdasarkan nama wilayahnya. Jadi ini juga bisa kita copy ya, kemudian kita coba ini karena database-nya udah lumayan lengkap ya, jadi nah ini bisa seperti itu. Nah sekarang berikutnya masih ada ya, itu adalah fungsi-fungsi. Mungkin kita akan bisa coba juga dengan data yang kita punya gitu ya. Kemarin juga saya sudah meminta kalian membuat satu database sendiri. Nah, ini contohnya kita akan coba buat
database baru ya, dimana ini adalah saya mempunyai data pelanggan. Kalau kita lihat secara tampilan ini sebetulnya datanya data SHP ya, tapi untuk percobaan pertama ini kita akan coba bayangkan dia sebagai data tabel dulu ya, karena fungsi-fungsinya belum ada yang terkait dengan data spasial ya. Ini masih summary, average, count dan sebagainya. Jadi saya punya data namanya bangunan spasial. Di sini sebetulnya ini adalah data pelanggan PAM. Ya, kalau kita lihat ini adalah kolomnya atau isi atributnya, ada status rumahnya, ada luasan rumahnya, kemudian kategori rumah. Ini datanya dari PAM ya. Kemudian namanya siapa, alamat, tanggal pemasangan, jenis, tahun gitu ya, tahun pemasangan. Ya, jadi ini cukup ya, kita bisa bilang cukup lengkap ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai contoh. Jadi saya memasukkan database pelanggan ya. Kita periksa apakah ada yang perlu di edit. Tidak ada ya, jadi kita langsung save. Kita buat database pelanggan ya. Nah, kalau kita lihat memang belum ada apa-apa ya di sini. Kita belum punya fungsi, belum punya tabel gitu ya. Nah, karena ini adalah kita akan coba gunakan dia dalam PostGIS ya, maka kita bisa buat juga extension PostGIS-nya ya, karena kita akan menggunakan extension PostGIS. Karena ini adalah kebetulan data GIS gitu ya, jadi kita akan gunakan extensionnya PostGIS ya. Nah, ini create extension, kita save. Nah, begitu extension PostGIS-nya masuk, fungsi-fungsinya juga bisa masuk ya. Sekarang kita punya beberapa fungsi yang terkait extension PostGIS itu ya. Kemudian kita juga punya satu tabel spatial reference system gitu ya. Kalau kita menggunakan extension PostGIS, sebenarnya banyak sekali extension, tadi lihat sendiri ya, ada beberapa pilihan. Tapi karena kita berurusan dengan data-data GIS, maka kita menggunakan extension PostGIS. Saya akan masukkan database-nya itu ya, karena saya belum meng-add. Kita gunakan ini ya. Mungkin saya close dulu. Kita menggunakan PostGIS bundle 3 ini ya, seperti kemarin untuk memasukkan data SHP-nya. Kita cek dulu koneksinya. Username-nya sama ini ya. Ini super username ya. Postgres, passwordnya kalian miliki sendiri, localhost-nya sama, database-nya saya masukkan ke database pelanggan. Udah. Sudah terconnect dengan database pelanggan. Kemudian kita coba panggil SHP-nya. Sini ada bangunan join spasial. Nah, ini untuk SRID, apakah diisinya sama seperti kemarin? Sebetulnya jangan ya. Yang saya contohkan kemarin SRID 2918 sekian itu adalah SRID untuk data yang NYC, untuk data New York City. Nah, untuk data yang lain tentunya SRID-nya bisa beda. Nah, lalu kita masukkan berapa nih SRID-nya? Sebenarnya bisa dicek dari data kita sendiri ya. SRID-nya di sini kebetulan kalau kita lihat. Nah, bagaimana mengetahuinya? Jadi kita lihat kalau saya menggunakan QGIS ya. Ada yang namanya CRS.
Kemudian di sini ada kode EPSG 4326 WGS 84 Geographic. Artinya apa? Artinya data bangunan join spasial ini dia menggunakan sistem referensi geografik. Ya, kita tahu ada geografik, ada UTM. Kebetulan kalau geografik EPSG-nya 4326. Jadi ini yang digunakan sebagai SRID. Kalau data kalian UTM nanti tergantung zonanya. Dia ada di zona berapa, kemudian EPSG-nya berapa. Nah, itu yang digunakan sebagai SRID, gitu ya. Jadi di sini saya masukkan SRID-nya adalah kayak mana tadi? Ya ini, SRID-nya adalah 4326, dan saya enter. Ya, jadi sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian saya saya import. Ya, sudah masuk. Kalau kita refresh database pelanggannya, nah di sini sudah ada tabel bangunan join spasial, gitu ya. Kita lihat isi tabelnya. Ya, sesuai dengan tadi yang kalian lihat di QGIS-nya ya. Jadi ada GID, join count, target, FID, kode pelanggan, luas, status, area, dan sebagainya, gitu ya. Sehingga kita sudah bisa proses ya. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian panel sebelah atas ini ada dashboard, properties, dan lain-lain. Tadi kita kan melakukan proses pada database NAYC ya. Nah, jangan sampai salah ya. Ini juga ada database baru ya. Kalau kita nanti mulai prosesnya dengan database pelanggan, maka kita akan menggunakan satu database baru, itu pelanggan. Beda sama NYC ini ya. Jadi kita bisa switch dalam prosesnya, kita bisa switch dengan mudah sih. Ini kalian mau bekerja dengan database yang mana gitu ya. Oke. Ya, kalau sudah. Nah, sekarang kita coba bermain-main dengan data pelanggan kita itu ya. Kita tahu bahwa dalam datanya ada beberapa kolom ya, atau field yang bisa kita coba proses gitu ya menggunakan PostGIS. Di sini misalkan status nih ya, saya coba ingin mengetahui jumlah ya. Jadi select ya, kemudian select dari status ya. Ya, kemudian misalkan saya mau hitung jumlahnya, count ya. Misalkan seperti ini dulu, kita coba di running. Tadi namanya itu status itu from-nya belum, jadi dia belum tahu dari tabel mana ya. From tabelnya namanya adalah bangunan join spasial. Oke. Kemudian kita akan munculkan dia sebagai sini harus ada mungkin penandanya ya. S jumlah tadi apa, rumah ya, jumlah rumah misalkan seperti itu. Oke, saya hapus dulu bentar. Kalau saya buat di bawah. Oke, jadi kalau di running ini belum bisa ya, jadi ada sedikit salah baris ya, harusnya countnya di atas. Select count di sini, select countnya kita ambil dari status ya, karena nama kolomnya adalah status, kemudian S ya, S jumlah rumah.
keluar ya. Jadi total jumlah rumah ya berdasarkan status adalah 2061 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sebetulnya di data status ini itu kan dia dibedakan berdasarkan sedang, kecil, besar gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan group by. Group by-nya status juga. Nah, ini group by-nya berdasarkan status, tapi kita nggak tahu nih jumlahnya 506 siapa, 842, 813 itu siapa. Maka selectnya kita bisa tambahkan select status ini. Nah, jadi kelihatan bahwa rumah yang kecil total rumahnya ada 506, rumah sedang ada 842, rumah besar ada 513, seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa gabungkan juga dengan di sini ada kategori ya, ada kategori yang mungkin kita bisa juga campur dengan data yang tadi gitu ya. Bagaimana dengan kategori, berapa jumlah rumah sedang tapi kategori A misalkan gitu ya. Jadi kita juga bisa tambahkan kategori di sini. Nah, grup by-nya juga ditambah. Nah, di sini mungkin nggak perlu data tanda kurung ya. Ya, ini udah muncul. Ya, jadi ini juga mungkin nggak perlu tanda kurung sebetulnya. Coba kita cek ya, apakah dia. Oh, bentar. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Jadi rumah kecil yang C 112 gitu ya. Tapi ini mungkin belum kita sulit ya untuk melihatnya ya, karena tidak berurutan. Nah, itu bisa kita order by gitu ya. By status misalkan. Nah, jadi kita udah bisa melihat kalau rumah besar yang B itu 183 ya. Kemudian yang rumah kecil ada yang A 186. Ini per ini jumlah ya, kita baru ngomonginnya jumlah. Nah, mungkin di sini kita juga bisa lihat ada data luas atau area di sini ya. Kita juga bisa sort gitu ya. Misalkan kita hanya ingin melihat rumah yang luasnya kurang dari 100 meter persegi gitu ya. Itu juga bisa dipilih dengan menggunakan fungsi where gitu ya. Misalkan saya tambahkan di sini where ya, where area itu kurang dari sama dengan 100. Kita coba ya, tidak perlu tanda kurung. Oh, sebentar. Bukan di form tapi di sini. Nah, ini ya, mungkin di sini kita edit sebentar. Jadi dihapus dulu. Kemudian
ini keseluruhan. Jadi kalau misalkan ini saya masih memilih jumlah rumah berdasarkan statusnya, tapi masih keseluruhan. Misalkan kita ingin menggunakan satu kriteria tertentu, misalkan ada syarat di mana di mana kita ingin hanya mengetahui luasan rumah yang kurang dari 100 meter persegi gitu ya, di mana area, karena tabel luasannya ada di area ya. Ini tabel luasannya ada di area. Karena tabel luasannya ada di area, maka kita gunakan kurang dari seperti ini 100. Ya, seperti ini ya. Kalau tadi belum ada ini ya, kita lihat jumlah rumah besarnya masih 813 ketika ditambahkan kriteria di mana area yang ingin dicari adalah kurang dari sama dengan 100 meter persegi, maka dia berkurang menjadi seperti ini jumlahnya ya. Nah, ini semuanya masih seputar operasi standar ya. Kita melihat dari jumlah, ini operasi matematis ya, sum, count, minimum, maksimum gitu ya. Kemudian ditambah mungkin ini fungsi-fungsi standar juga dari SQL. Di sini ada select, dari di mana itu ada syarat-syaratnya, kemudian group by gitu ya. Nah, tadi juga ada order gitu ya untuk melakukan sorting. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian 9, nah di sini kita memperkenalkan geometris gitu ya. Jadi karena kita menggunakan data-data spasial, tentunya juga kita pasti data spasial itu akan terbaca nanti dalam format geometri. Nah, perbedaannya apa sih? Biasanya kalau kita melakukan import data spasial yang kebetulan dia sudah berbentuk SHP yang udah ada poligon, garis atau titiknya, maka dia akan menyetorkan satu kolom baru, satu field baru dengan nama geom yang menjelaskan kolom geometrinya. Contoh misalkan di sini ya, di bangunan join spasial ini kan data SHP. Kalau kita lihat datanya, maka di sini akan muncul di bagian akhir ya, satu keterangan bahwa ini adalah geom. Geom itu artinya geometri, yang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah data geometri. Geometrinya apa? Poligon. Ya, tapi bukan hanya poligon saja yang bisa disetorkan di dalam PostGIS, dia juga bisa membaca tipe data yang lain. Nah, sebagai contoh, kita kembali lagi ke database NYC ya. Di sini saya delete dulu. Kita balik lagi ke database NYC. Ya. Di sini ini adalah proses pembuatan sebuah tabel baru dengan nama geometri. Ya, jadi kita ingin membuat sebuah tabel baru dengan nama geometri, di mana nanti ada keterangan field name, ya, ada keterangan field name, ada keterangan field geom untuk menyetorkan unsur geometrinya. Unsur geometri itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Kalau point ya karena dia dua dimensi x dan y, maka ini menjelaskan x-nya dan y-nya. Kalau garis ya karena dia terdiri dari beberapa titik, maka dia akan menyetorkan vertex. Ya, di sini ada beberapa vertex, ada satu ya, karena vertex bentuknya point ya. Jadi ini adalah pointnya, vertexnya, koordinat dari vertexnya. Kalau poligon juga karena dia bentuknya mulainya dari titik yang ditutup ya, maka juga dia akan memperlihatkan vertexnya ya. Seperti itu. Nah, ini ada polygon with hole, artinya ada sebuah kotak yang bolong di tengah-tengah poligonnya. Kemudian untuk collection ini adalah kumpulan geometri ya, bukan hanya satu tipe saja, tapi ada dua tipe geometri, ada point yang disetorkan dan juga poligon. Ya.
Nah, ini nilai-nilai yang akan disetorkan ke dalam tabel geometri. Kalau kita buat gitu ya, kalau kita running, copy, kemudian ini proses pembuatan tabel baru ya di dalam PostGIS. Di sini kita langsung paste saja. Ya. Nah, kebetulan saya udah pernah buat di sini, makanya nanti ada satu tabel baru. Ya, namanya geometris. Kalau kita lihat geometrisnya isinya adalah ini. Cuman dua fieldnya, name dan geom ya. Karena tadi kan disebutkan cuma dua ya. Ada field name dan field geom. Field name-nya ini berupa variabel karakter, field geom-nya berupa geometri. Nah, ini nama karakternya ada point, line string, polygon, polygon with hole, collection. Dan ini adalah geometrinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Jadi kalau misalkan di dalam SQL itu sebetulnya kita bicara kalau datanya data PostGIS atau data spasial, ada sebuah data yang di store. Pertama adalah spatial reference system, kemudian ada tabel lagi yang namanya geometry column, gitu ya. Di sini ada geometry column, ada spatial reference system. Jadi ini memang sudah di-provide oleh PostGIS, gitu ya, untuk membaca data-data yang punya geometri. Ya. Jadi kalau misalkan kita langsung running nih, misalkan select from geometry column, ini karena udah ada ya kolomnya. Kita running di NYC sini ya, kita running. Nah, ini nanti kelihatan data-data yang bersifat geometri yang ada di dalam database kita. Hampir semuanya data geometri ya. Jadi ada NYC Census, ini semuanya karena SAP ya, udah bentuknya geometri. Mungkin yang tabel tidak terbaca di sini. Itu ya. Tabel tidak terbaca di sini. Oke. Memang dia tidak terbaca sebagai tabel sendiri ya, karena dia sifatnya kolom gitu ya. Jadi secara default sudah terpasang karena kita menggunakan extension PostGIS ya, di mana PostGIS memang memprovide itu. Nah, ini menjelaskan setiap keterangannya. Ini data yang kita punya ya, itu yang kita punya. Ftable katalog, ftable schema, ftable name menjelaskan keterangan terkait dengan data-datanya gitu ya. Kemudian ini kalau bisa berubah ya, tergantung pada saat kita menyimpannya atau memanggil datanya itu, mau disimpan sebagai public atau private gitu-gitu ya. Kan ada ya waktu pertama kali dipanggil. Kemudian kalau sudah, kita akan coba fungsi-fungsi yang terkait sama geometri. Ya. Kalau ini dia akan memanggil menjelaskan, sepertinya hampir sama seperti ini ya. Tapi kalau yang fungsi ini kita akan running di data geometri atau tabel geometri yang barusan kita buat. Di sini dia menjelaskan nama karakter atau recordnya ya, barisnya, kemudian tipe geometrinya dan dimensionnya. SRDID-nya belum ada ya, karena memang kita menggunakan koordinat Cartesian aja ya. Nah, kalau point tentunya cuma 2 X dan Y koordinatnya itu, X dan Y. Nah, ini kita bisa panggil dari menggunakan ST ya, state as text gitu ya. Karena sebetulnya kan geometri itu bukan teks. Geometri itu ya sifat data geom gitu ya, geometri gitu ya. Ya kalau kita buka di data yang bisa membaca geometri, nanti keluar bentuk geometrinya, ada point, ada garis, ada poligon gitu ya. Sebenarnya dia bukan teks. Tapi di sini kita akan coba, namanya juga database ya. Mungkin untuk membaca sebuah geometri itu kita bisa jelaskan juga menjadi sebuah teks gitu ya. Nah, ST text itu adalah
fungsinya untuk membuat statement geometri menjadi teks gitu ya. Dalam hal ini kita mau lihat kalau geometri si poin ini jadi teks seperti apa gitu ya. Ya, seperti ini gitu ya. Kalau kita gambarin poinnya x, y-nya 0 sama 0, 0,0, x-nya 0, y-nya 0 gitu ya. Maka kalau dibuat menjadi teksnya ya kayak gini gitu ya, dibacanya seperti ini. Ini kita membacanya bukan dari bukan dari tabel name-nya ya, tapi kita baca geometrinya ya. Kalau kalian lihat geometrinya itu sebetulnya bukan seperti ini bacanya. Tapi kalau kalian lihat geometrinya, ini saya buka lagi nih tabel. Nah, geometrinya seperti ini nih bacanya, gitu ya. Bisa nggak diperpanjang? Nah, seperti ini nih dibacanya geometrinya. Tapi kalau dilihat secara koordinat x dan y, ya, secara koordinat x dan y, maka titiknya itu dibacanya 0,0. Gitu ya. Misalkan kita ganti line string. String lain lagi gitu ya. Nah, string seperti ini itu. Karena memang dari awal kan kita udah setor dia ya, dari awal kita udah setor dia dengan keterangan seperti itu ya. Nah, ini udah nih. Stringnya di sini ada berapa segmen, kira-kira ada 2 ya. Ada 2 vertex ya, 00, 01 gitu ya. Sebetulnya di sini ada 4. 00, 11, 21, 22 gitu ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini line string terbacanya juga seempat-empatnya ya. Ya, ini ada 4 ya. Artinya ada 4 vertex. Vertex di koordinat 0,0, vertex di koordinat 1,1, vertex di koordinat 2,1 dan vertex di koordinat 2,2 gitu ya. 0,0, 1,1 di sini, 2,1 ke sini, 2,2 ke sini gitu ya. Jadi bentuk garisnya seperti itu. Bisa dibayangin ya kalau kalian sedang membayangkan koordinat kartesian, maka bentuk garisnya seperti itu. Kemudian balik lagi ke sini. Poligon gitu ya. Kalau kita baca poligon maka kita lihat hasilnya sama juga ya seperti tadi. Ini ada terangannya. Nah, ini karena sebetulnya ada 2 poligon ya, ada 2 poligon, maka kalau dia menggunakan ada keterangan like dan simbol persen seperti ini gitu ya. Jadi semua data kita yang ada unsur nama poligonnya, ini ada 2 ya, poligon dan polygon with hole, itu dipanggil sama dia gitu ya. Jadi ada 2 muncul gitu ya. Ini poligon, yang bawah adalah polygon with hole. Kalau digambar kayak gini, poligonnya yang biru, kalau polygon with hole-nya yang merah gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui ST area ini, karena udah bicara geometri nih, jadi kita bisa ngitung luas, panjang gitu ya. Kalau kita punya datanya garis, maka kita bisa hitung panjang atau lengthnya. Kalau kita punyanya geometrinya poligon, maka kita bisa hitung luasnya. Di situ ada ST area, ST string ini ya. Kalau yang collection ini adalah kebetulan collectionnya adanya yang ini ya. Jadi ada dua geometri, ada titik dan ada poligon di sana. Ini ada titik dan poligon. Nah, kalau dilihat secara ini langsung ke ininya ya, ke latihannya. Ini banyak nih fungsinya.
ST geometry type untuk mengetahui tipe geometrinya, kemudian DNDIM ini untuk dimensi, SRID untuk mengetahui spatial reference, STX dan Y untuk mengetahui koordinatnya gitu ya, koordinatnya di mana, length untuk mengetahui panjang dan seterusnya, area untuk mengetahui luasan. Nah, di sini udah kita coba nih gitu ya. Jadi kita ngitung area, ngitung total area gitu ya. Bisa juga langsung menghitung rata-rata atau kepadatan ya, tergantung dengan rumusnya tadi. Karena udah datanya udah data spasial. Tapi ingat di sini length-nya itu atau semua fungsi yang berkaitan dengan geometri, dia akan lari ke field geom. Ya, field geom ini kan otomatis muncul pada saat kita buka data SAP. Contoh nih, misalkan saya punya database pelanggan yang tadi ya. Kalau saya perlihatkan tabel ini, bangunan tadi, itu secara otomatis juga menyetorkan tabel geom di belakangnya. Gitu ya. Nah, jadi semua fungsi dari yang berkaitan pokoknya dengan geometri, dia akan diarahkan ke geom ini, ke field geomnya. Gitu ya. Tentunya nanti kalau misalkan kalian mau nambahin kriteria ya itu bisa lari ke field yang lain juga gitu ya. Tapi untuk soal luasan, panjang dan seterusnya kita akan lari ke field geometri ya. Meskipun sudah ada tabel area, sudah ada tabel panjang gitu ya. Tapi mungkin gini loh, kenapa kita harus tetap lari ke geom? Kenapa kita harus tetap menggunakan geom? Karena ini sebetulnya yang langsung dibaca ya. Jadi bentuk poligon yang berbagai macam itu dia langsung dibaca unsur geometrinya ya. Kalau poligon nanti akan ada poin-poinnya tergantung dengan tipe-tipe poligonnya. Kalau garis juga ada vertek-verteknya yang dibaca sebagai poin. Nah, kenapa saya menyarankan menggunakan geom dibandingkan misalkan udah ada tabel area atau hektar atau length atau panjang gitu ya. Karena pada saat misalkan kalian akan melakukan join tabel atau proses intersect atau overlay, kan tabel-tabel itu akan bertemu dengan tabel lain dari data yang lain gitu ya, sehingga luasan pasti berubah, panjang pasti berubah gitu ya, tergantung operasi yang kita lakukan. Nah, secara otomatis geom itu menyesuaikan gitu ya, tapi kan data-data yang di length atau area belum langsung menyesuaikan kalau memang tidak kita calculate, istilahnya gitu, kalau kita tidak calculate ulang dengan luasan yang berapa sekarang ya. Jadi lebih baik menggunakan saja langsung geomnya gitu, karena geom pasti menyesuaikan perubahan bentuk, panjang dan luas gitu ya. Jadi lebih aman. Apalagi ini juga kita bekerjanya kan di database ya, tentunya lebih cepat gitu ya untuk menghitung, karena memang dari sifat ilmiahnya fungsi itu dia akan lebih pas kalau kita menggunakan tabel geomnya itu. Nah, ini mungkin kalian bisa mencoba mulai dari 9 sampai 10 itu untuk data geometri. Nah, kalau yang 11 ini udah mulai join tabel gitu ya, intersect, dan ini juga bisa dicoba. Tapi mungkin untuk minggu ini kita bisa mulai dari 9 ya, 9, 10, nanti kita bisa tambahkan sendiri ke 11 gitu ya, dan 12. Kalau 11 ini contohnya, 12 itu udah exercise-nya. Ya, mungkin seperti itu dulu video perkuliahan kali ini. Ini sebetulnya ini adalah minggu ke-6 ya, jadi nanti akan dibuatkan lagi satu video untuk minggu ke-7, meskipun pertemuannya mungkin tidak ada, tapi mudah-mudahan bisa dibuatkan lagi video ke-7 untuk membahas spatial relationship ya. Demikian video ini dibuat ya, selamat mencoba. Terima kasih.